Di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua, Mbok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Mbok Rondo ingin mempunyai seorang anak, tapi dia hanya seorang janda miskin. Lagi pula sudah tua, mana bisa ia mendapatkan anak. Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai anak, beban hidupku agak ringan, sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar, seperti ada gempa bumi di depan Mbok Rondo. Muncul raksasa bertubuh besar dan wajahnya menyeramkan. Mbok Rondo takut melihat. Benarkah? Tanya Mbok Rondo. Rasa takutnya mulai menghilang. Nah, tapi ada syaratnya. Kalau anak sudah umur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kudarikan santapanku. Jawab raksasa itu. Nah, begitu inginnya dia punya anak, maka Mbok Rondo tidak berpikir panjang lagi. Yang penting segera punya anak. Baiklah, aku tidak keberatan, jawab Mbok Rondo. Kemudian raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. Setiap hari Mbok Rondo menyirami biji timun itu. Ajaib, 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah buahnya. Hebat sekali, di antara sekian banyak buah timun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar, warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo sangat tertarik pada buah mentimun yang besar itu. Dia memetiknya dan membawa pulang buah yang paling besar itu. Sampai di rumahnya, Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu dia membuahnya dengan hati-hati. Ajaib, ternyata ada seorang bayi perempuan yang cantik. Ternyata raksasa itu tidak berbohong, rumah Mbok Rondo. Sekarang aku punya anak perempuan. Aduh, senangnya hatiku. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi itu. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi itu Timun Mas. Hari, bulan, dan tahun. Bulan pun berganti. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis dewasa. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Mas. Pagi itu sangat cerah. Mbok Rondo dan Timun Mas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, bumi bergetar, lalu diusut suara tawa mendarat. Hai Mbok Rondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janji kata raksasa itu. Gemetar seluruh tubuh Mbok Rondo tepat. Ia
juga, baiklah, 2 tahun lagi aku akan datang. Kalau bohong, kamu akan telan mentah. Mentah raksasa itu sampai tertawa. Raksasa itu sedih pada mengambil tanggung. Rondo menghela napas tegak. Kemudian ia masuk ke rumah dan menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di bawah tempat tidur. Anakku, keluarlah. Masa itu sudah pergi, kata buah Rondo. 2 tahun kemudian, Timun Mas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik, kulitnya kuning memukat. Tapi buah Rondo cemas jika teringat akan janjinya kepada si raksasa. Pada suatu malam, ketika buah Rondo sedang tidur, ia mendengar suara goyang dalam mimpinya. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seseorang bernama Gusti Batu. Harinya, buah Rondo pergi ke Bukit Duru. Di sana ia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Buah Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sang petapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sampainya di rumah, ia menceritakan perihal sampainya di rumah. Ia menceritakan pemberian petapa itu kepada sang lapar. Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas, kamu tak perlu takut pada raksasa itu, sebab kamu sudah menjuluki penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu, kata Mbok Rondo. Hingga pada suatu Rondo sedang menjahit baju untuk timun emas, itu berganti hari. Hingga pada suatu ketika Rondo sedang menjahit baju untuk timun emas, tiba-tiba bumi bergencang, pertanda raksasa itu datang. Raksasa itu datang lagi rupanya, gumam Mbok Rondo. Benar saja tak lama kemudian itu sudah berada di ambang pintu. Mana timun emas? Ayo cepat serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar, kata raksasa dengan suara menggelepar. Rondo keluar dengan tubuh gemetar. Baiklah, akan kubawa dia keluar, kata Mbok Rondo. Ia segera masuk ke rumah, diambilnya bungkusan pemberian sang petapa, kemudian diberikan kepada timun emas. Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Dari kelompok segera berlari lewat pintu yang jangan sampai buka. Bisa berkata baik, sekarang cepat larilah. Tidak berapa lama kemudian raksasa itu membakar Mbok Rondo.
itu. Maafkan aku. Kurang ajar, mengapa kau tidak bilang sejak tadi? Dengan Ini perjalananku dengan Muhammad dari kejauhan, ia melihat seorang gadis sedang berlari cepat di padang rumput. hehehe, mau lari kemana kau gadis kecil? Dengan modal tubuhnya yang besar dan kesaktiannya, raksasa itu segera melangkahkan kakinya. Dia tidak perlu berlari kencang. Dia mengambil segenggam biji timun dalam bungkusan. Cepat ia taburkan biji dan timun di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Buah mentimun ini akan dapat sejenak dia menatap timun aman yang terus berlari kencang menjauhinya. Hehehe, tidak mengapa bocah manis, larilah sekuat tenagamu. Toh nanti aku akan dapat menyusulmu. Lalu ia mencari timun itu sekalian dengan daunnya yang masih lunak. Bahwa menjadi wanita harus memiliki keberanian dan mampu mencari solusi ketika merasa kesulitan. Sebagai anak, hendaknya menghormati orang tua dan jangan berjanji bila pada akhirnya tidak bisa menepati janji serta pesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.